Metabolisme asam amino adalah proses biokimia di mana tubuh memecah dan menggunakan asam amino yang merupakan blok pembangun protein. Proses ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termaksud sintesis protein, produksi energi, dan regulasi berbagai proses filosofis. Proses utama dalam metabolisme asam amino yang pertama diaminasi. Proses ini melibatkan penghilangan gugus amino NH2 dari asam amino menghasilkan amonia NH3 dan asam keto. Diaminasi biasanya terjadi di hati. Yang kedua, transminasi. Proses ini melibatkan transfer gugus amino dari satu asam amino ke asam keto, menghasilkan asam amino baru dan asam keto baru. Enzim yang terlibat disebut transminase atau aminotransferase. 3. Urea siklase. Amonia yang dihasilkan dari diaminasi sangat toksik dan diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati. Urea kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Yang keempat, katabolisme. Beberapa asam amino dapat dipecah lebih lanjut menjadi zat yang dapat masuk ke dalam siklus Krebs, siklus asam sitrat untuk produksi energi. Asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa disebut glukogenik, sedangkan yang dapat diubah menjadi keton disebut ketogenik. 5. Sintesis asam amino. Tubuh juga dapat mensintesis beberapa asam amino dari prekursor sederhana melalui berbagai jalur biokimia. Asam amino ini disebut asam amino non-esensial. Jalur metabolisme spesifik. Yang pertama, siklus alanin. Dalam siklus ini, alanin dibentuk di otot melalui transminasi dan kemudian diangkut ke hati di mana ia diubah menjadi glukosa. Yang kedua, metabolisme glutamin dan glutamat. Glutamin adalah asam amino yang paling melimpah dalam darah dan memainkan peran kunci dalam pengangkutan amonia. Glutamat adalah prekursor untuk sintesis GABA, neurotransmitter penting. 3. Metabolisme asam amino bercabang BCAA. Asam amino bercabang seperti leusin, isoleusin, dan valin terutama dipecah di otot dan dapat digunakan untuk produksi energi. Pentingnya metabolisme asam amino. Energi asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi terutama saat tubuh kekurangan karbohidrat. Sintesis protein. Asam amino diperlukan untuk sintesis protein yang esensial untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi enzimatik. Detoksifikasi amonia. Melalui siklus urea, tubuh mengubah amonia menjadi urea yang tidak beracun. Regulasi hormon dan neurotransmitter. Asam amonia seperti triptofan dan tirosid adalah prekursor penting untuk hormon dan neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin. Dengan memahami metabolisme asam amino, kita dapat menghargai kompleksitas dan pentingnya proses ini dalam mempertahankan kesehatan dan fungsi tubuh. Metabolisme asam amino memiliki beberapa keuntungan yang penting bagi tubuh antara lain: 1. Sumber energi alternatif. Asam amino dapat diubah menjadi glukosa melalui proses
glukogeneogenesis atau langsung dioksidasi untuk menghasilkan energi, terutama ketika cadangan karbohidrat rendah seperti saat berpuasa atau berolahraga intensif. 2. Pembentukan protein. Asam amino adalah blok pembangun protein yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan sintesis berbagai enzim dan hormon. Yang ketiga, detoksifikasi dan metabolisme nitrogen. Melalui proses deaminasi, asam amino dapat menghasilkan amonia yang kemudian dikonversi menjadi urea di hati dan diekskresikan melalui urin, membantu dalam pembuangan limbah nitrogen dari tubuh. 4. Produksi molekul bioaktif. Asam amino berperan dalam sintesis molekul penting seperti neurotransmitter, misalnya dopamin, serotonin, hormon misalnya tiroid, epinefrin, dan komponen lainnya seperti kreatin dan glutathione. 5. Pengaturan keseimbangan asam basa. Asam amino dapat berfungsi sebagai buffer, membantu menjaga pH darah dalam rentang normal. 6. Sintesis senyawa non-protein. Beberapa asam amino digunakan untuk sintesis senyawa penting seperti heme dalam hemoglobin dan purin primidin dalam DNA dan RNA. Secara keseluruhan, metabolisme asam amino adalah proses esensial yang mendukung berbagai fungsi fisiologis dan mempertahankan homeostasis dalam tubuh. Metabolisme asam amino yang merupakan proses penguraian dan pemanfaatan asam amino oleh tubuh memiliki beberapa potensi kerugian dan dampak negatif, terutama jika terjadi secara berlebihan atau tidak seimbang. Berikut beberapa kerugian yang dapat timbul dari metabolisme asam amino. 1. Produksi amonia. Salah satu produk sampingan dari metabolisme asam amino adalah amonia yang bersifat toksik bagi tubuh. Jika amonia tidak diubah menjadi urea dengan cepat dan diekskresikan melalui urin, maka dapat menyebabkan keracunan amonia yang berbahaya bagi sistem saraf pusat. 2. Beban pada hati dan ginjal. Proses detoksifikasi amonia menjadi urea terjadi di hati, sedangkan ekskresinya terjadi melalui ginjal. Metabolisme asam amino yang tinggi dapat membebani organ-organ ini, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal jika berlangsung dalam jangka panjang. Kelebihan protein. Mengonsumsi protein dalam jumlah yang sangat tinggi dapat meningkatkan beban metabolisme asam amino. Selain itu, metabolisme protein yang berlebihan dapat menghasilkan banyak produk sampingan yang harus dieliminasi seperti asam urat yang bisa menyebabkan masalah seperti asam urat atau gout dan batu ginjal. Yang keempat, ketidakseimbangan nutrisi, yaitu asupan asam amino yang tidak seimbang atau berlebihan dapat mengganggu keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Misalnya, kelebihan asam amino tertentu dapat menghambat penyerapan atau penggunaan asam amino lainnya. Yang kelima, pembentukan radikal bebas, yaitu beberapa proses metabolisme asam amino dapat menghasilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan seluler jika tidak diimbangi dengan antioksidan yang memadai. Meskipun metabolisme asam amino adalah proses esensial
esensial untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Penting untuk memastikan bahwa asupan protein dan asam amino seimbang dan tidak berlebihan untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul. Kesimpulan dari metabolisme asam amino mencakup beberapa poin. Yang pertama, proses deaminasi dan transminasi. Asam amino mengalami deaminasi untuk menghasilkan amonia dan asam keto. Amonia yang dihasilkan diubah menjadi urea dalam siklus urea. Sedangkan asam keto bisa digunakan dalam siklus Krebs. Yang kedua, sumber energi, yaitu asam amino dapat diubah menjadi glukosa atau asam lemak. Dan akhirnya menghasilkan energi melalui gluconeogenesis atau lipogenesis. Ini memungkinkan tubuh untuk menggunakan protein sebagai sumber energi alternatif ketika diperlukan. Yang ketiga, biosintesis molekul penting, yaitu beberapa asam amino berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis neurotransmitter, hormon, dan nukleotida yang penting untuk fungsi fisiologis dan biokimia tubuh. Yang keempat, katabolisme dan penyimpanan, yaitu saat ada kelebihan asam amino, tubuh akan menguraikannya untuk menghindari akumulasi yang berlebihan. Asam amino yang tidak digunakan segera dapat diubah menjadi komponen lain untuk disimpan. Yang kelima, regulasi metabolisme, yaitu metabolisme asam amino diatur oleh berbagai hormon dan enzim yang memastikan keseimbangan antara sintesis dan degradasi protein, serta menjaga homeostasis nitrogen dalam tubuh. Keseluruhan proses metabolisme asam amino ini esensial untuk mempertahankan fungsi tubuh yang optimal, terutama dalam kondisi kekurangan nutrisi, stres, atau